Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan ketenagakerjaan di Kepulauan Tidore. Baik, di sini saya akan masuk ke pembahasan pertama. Di sini ada latar belakang yang dimana Kota Tidore Kepulauan merupakan salah satu daerah kepulauan di Provinsi Maluku Utara yang struktur perekonomiannya masih didomisili oleh sektor pertanian, perikanan, pedagang kecil, dan jasa pemerintahan. Kondisi ini berpengaruh langsung terhadap karakteristik tenaga kerja, terutama jika dilihat dari jenjang pendidikan yang ditamatkan. Sebagai besar, tenaga kerja di Tidore masih berasal dari lulusan pendidikan dasar dan menengah pertama, yang umumnya terseret di sektor informal seperti petani, nelayan, buruh, cenderung bekerja di sektor formal seperti aparatur sipil negara, tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, serta pekerjaan jasa lainnya. Namun, keterbatasan lapangan kerja formal menyebabkan semua lulusan pendidikan tinggi dapat terseret secara optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya keterkaitan antara tingkat pendidikan dan jasa pekerja yang diperoleh. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin besar peluang pemasukan sektor formal, tetapi ketersediaan lapangan kerja yang terbatas menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, peningkatan kelulusan pendidikan harus diiringi dengan pengembangan sektor ekonomi produktif agar mampu menyerap kerja melalui kompetensi yang dimiliki. Lanjut, di sini ada data penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan dengan satuan persen di tahun 2023. Yang pertama, sekolah dasar atau SD dengan jumlah 27,90%. Yang kedua, sekolah menengah pertama atau SMP sejumlah 13,83%. Yang ketiga, SMA umum dengan jumlah 29,08%. Dan yang keempat, SMA kejuruan dengan jumlah 5,69%. Dan yang kelima, diploma 1 atau 2 atau 3 itu sejumlah 3,09%. Lalu yang terakhir, universitas dengan jumlah 20,40%. Lalu di sini juga ada data penduduk 15 tahun ke atas yang menganggur menurut pendidikan dengan satuan persen di tahun 2023. Untuk sekolah dasar atau SD di sini sejumlah 7,64%. Yang kedua, sekolah menengah pertama SMP dengan jumlah 11,45%. Yang ketiga, SMA umum dengan jumlah 30,36%. Dan yang keempat, SMA kejuruan dengan jumlah 10,21%. Dan yang kelima, diploma 1, diploma 2, diploma 3 dengan jumlah 6,21%. Dan yang terakhir, universitas 34,13%. Jadi total keseluruhan yaitu 100%. Di sini juga ada jumlah pegawai negeri sipil atau PNS pemerintah Kota Tidore Kepulauan menurut jabatan, jenis PNS, dan jenis kelamin di tahun 2024. Untuk jabatan yang tertera di sini, jabatan pemimpin tertinggi pertama laki-laki itu ada 32 orang dan perempuan ada 3 orang. Jadi totalnya 35 orang. Lalu ada administrator laki-laki 110 orang dan perempuan 33 orang. Totalnya yaitu 143 orang. Lalu ada pengawas laki-laki dengan jumlah 192 orang dan perempuan 151 orang. Total keseluruhan yaitu 343 orang. Ada juga jabatan fungsional guru, laki-laki 344 orang dan perempuan 985 orang. Jadi totalnya 1329 orang.
Dan juga ada jabatan fungsional medis, laki-laki 89 orang dan perempuan 591 orang, totalnya 680 orang. Jabatan fungsional teknis, laki-laki ada 144 orang, perempuan ada 122 orang, totalnya yaitu 266 orang. Jabatan fungsional umum atau pelaksana, laki-laki ada 441 orang dan perempuan ada 493 orang, totalnya 434 orang. Jadi kalau kita totalkan semua, laki-laki dan perempuan, untuk laki-laki totalnya semua yaitu 1.352 orang dan perempuan total keseluruhan yaitu 2.378 orang, dan jumlah total laki-laki dan perempuan itu sebanyak 3.730 orang. Nah, di sini di samping juga ada data jumlah pegawai negeri sipil PNS pemerintah Kota Tidore Kepulauan menurut tingkat pendidikan, jenis PNS dan jenis kelamin di tahun 2024. Untuk tingkat pendidikan sekolah dasar, untuk laki-laki itu ada 1 orang dan perempuan ada 1 orang, totalnya 2 orang. Ada sekolah menengah pertama atau SMP, laki-laki ada 3 orang, perempuan kosong, jadi jumlahnya itu 3 orang. Lalu ada sekolah menengah atas atau SMA, laki-laki sejumlah 238 orang dan perempuan 199 orang, jadi total keseluruhan 437 orang. Lalu untuk diploma 1 itu laki-laki ada 3 orang dan perempuan ada 8 orang, jadi total keseluruhan 11 orang. Diploma 2, laki-laki ada 25 orang, perempuan ada 97 orang, total keseluruhan 122 orang. Untuk diploma 3, laki-laki ada 78 orang, perempuan ada 386 orang, jadi total keseluruhan 464 orang. Diploma 4, laki-laki ada 11 orang, perempuan ada 41 orang, dan total keseluruhan 52 orang. Lalu sarjana S1, laki-laki ada 912 orang dan perempuan ada 1902 orang, jadi total keseluruhan 2814 orang. Lalu ada S2, laki-laki 78 orang, perempuan 44 orang, dan jumlah keseluruhan 122 orang. Untuk S3 doktor, itu laki-laki ada 3 orang, perempuan belum ada atau 0, jadi totalnya 3 orang. Jadi kalau kita jumlahkan semua atau total keseluruhan dari laki-laki, yaitu jumlahnya 1.352 orang dan perempuan 2.678 orang, dan kita jumlahkan laki-laki dan perempuan totalnya itu 4.030 orang. Baik, pembahasan kali ini yang dapat kita lihat bahwa ada 2 tabel, dan sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri jumlah aparatur sipil negara ASN pemerintah Kota Tidore Kepulauan menurut jabatan jenis pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan jenis kelamin per orang Desember 2024, dan sebelah kanan jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pemerintah Kota Tidore Kepulauan menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin Desember 2024. Yang pertama, pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja. Di sini ada jabatan, ada beberapa jabatan yang kosong, seperti jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi media, jabatan pimpinan tinggi pratama, dan jabatan fungsional dosen. Di sini kita bisa melihat bahwa ada jabatan fungsional guru, itu ada per orang, laki-laki ada 78 orang, dan perempuan 314 orang, dan total jumlah keseluruhan ada 392 orang. Dan
jabatan fungsional medis, yang laki-laki ada 110 orang dan perempuan 407 orang. Dan total keseluruhannya semua 517. Ada pula yang di sini jabatan fungsional teknis, itu kosong, dan jabatan fungsional umum pelaksanaan juga tidak ada atau kosong. Jumlah total keseluruhan yang laki-laki semua ada 188 dan perempuan 721. Total keseluruhannya semua 909. Itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja di tahun 2024 bulan Desember. Dan selanjutnya jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pemerintah Kota Tidore Kepulauan menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin tahun 2024 bulan Desember. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja, yang pertama sekolah dasar, itu juga kosong. Sekolah menengah pertama juga kosong. Lanjut sekolah menengah atas itu juga kosong atau tidak ada. Ada pula diploma 1 itu juga kosong, diploma 2 juga tidak ada. Di sini kita bisa melihat bahwa diploma 3 jumlahnya laki-laki ada 33 orang dan perempuan 222 orang. Dan jumlah totalnya keseluruhan 255 orang. Dan diploma 4 ada 10 orang laki-laki dan perempuan 27 orang. Dan total keseluruhannya ada 37 orang dan dan S1 yang laki-laki ada 145 orang dan perempuan 170 orang. Dan total keseluruhannya ada 317 orang. Dan S2 itu kosong, sama S3 nya juga kosong. Jumlah total laki-laki keseluruhan 188 dan total keseluruhan perempuan 421. Dan total keseluruhan semuanya ada 609. Pembahasan selanjutnya itu kita akan melihat jumlah aparatur sipil negeri ASN Kota Tidore Kepulauan dan jumlah aparatur negeri sipil Kota Tidore Kepulauan. Di sini ada dua tabel. Yang pertama yaitu aparatur sipil negeri ASN yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan yaitu jumlah aparatur negeri sipil Kota Tidore Kepulauan menurut tingkat pendidikan. Mari kita bahas yang pertama yaitu jumlah aparatur sipil negeri ASN pemerintah Kota Tidore Kepulauan menurut jabatan, jenis ASN dan jenis kelamin pada bulan Desember 2024 yang tabel di bagian sebelah kiri. Kita lihat di jabatan ada beberapa jabatan yang tidak terisi seperti jabatan pemimpin tinggi utama dan jabatan pemimpin tinggi madya. Ada juga eselon dan jabatan fungsional dosen. Dan juga ada beberapa yang terisi seperti jabatan pimpinan tinggi pertama, administrasi, pengawasan, dan jabatan fungsional guru, jabatan fungsional medis, jabatan fungsional teknis, dan jabatan fungsional umum. Dari beberapa jabatan yang terisi, jumlah laki-laki keseluruhan yaitu sekitar 1.540 dan perempuan sekitar 3.099 orang. Jumlah keseluruhan aparatur sipil ASN pemerintah Kota Tidore Kepulauan yaitu sekitar 4.639 orang. Itu jumlah aparatur sipil negeri ASN pemerintah Kota Tidore Kepulauan menurut jabatan. Yang selanjutnya yaitu kita membahas jumlah aparatur negeri sipil Kota Tidore Kepulauan menurut tingkat pendidikan. Yang pertama yaitu ada pendidikan sekolah dasar. Di sini laki-laki berjumlah 1 orang dan perempuan 1 orang. Dan di sekolah menengah laki-laki hanya ada 3 orang, perempuan tidak ada. Dan di sekolah menengah atas laki-laki sebanyak 238 orang dan perempuan sebanyak 199 orang.
Diploma 1 yaitu laki-laki sebanyak 3 orang, perempuan sebanyak 8 orang, dan diploma 2 sebanyak 25 orang laki-laki dan 97 orang perempuan. Di diploma 3 111 orang laki-laki dan 608 perempuan. Di diploma 4 laki-laki sebanyak 21 orang dan perempuan sebanyak 68 orang. Sedangkan di tingkat pendidikan S1 yaitu terbanyak laki-laki sebanyak 157 orang dan perempuan 2074 orang. Sedangkan di S2 laki-laki hanya diisi 75 orang dan perempuan 44 orang. Sedangkan S3 hanya 3 orang laki-laki. Jadi dari tingkat pendidikan aparatur negeri sipil Kota Tidore Kepulauan yaitu paling banyak diisi oleh sarjana S1 strata 1. Nah, dari jumlah keseluruhan aparatur negeri sipil Kota Tidore Kepulauan menurut tingkat pendidikan yaitu laki-laki sebanyak 1.540 orang dan perempuan 3.099 orang. Jumlah keseluruhan dari aparatur negeri sipil Kota Tidore Kepulauan menurut tingkat pendidikan yaitu 4.639 orang. Di sini saya akan menyimpulkan apa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Kesimpulannya yaitu, tenaga kerja di Kota Tidore Kepulauan masih didominasi oleh lulusan pendidikan dasar dan menengah yang bekerja pada sektor informal, seperti pertanian, perikanan, dan pedagang kecil. Sementara itu, lulusan pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi cenderung terserap di sektor formal. Meskipun jumlah lapangan kerja formal masih terbatas, hal ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan sangat mempengaruhi jenis pekerjaan yang diperoleh, sehingga peningkatan kualitas pendidikan perlu diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja, agar tenaga kerja dapat terserap secara optimal sesuai kompetensinya. Baik, itulah tadi pembahasan dari kelompok 6 tentang ketenagakerjaan di Kota Tidore Kepulauan. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.